bagaimana sejarah Mausa itu terbentuk. Stigmanya anak-anak Mapala itu cinta dengan alam, tapi nggak cinta dengan manusia. Nah itu maksudnya kayak gimana tuh? Next fokus daripada Mahusa itu kemana nih? Kembali lagi di PMH Podcast Mencari Hukum. Tapi pada hari ini kita tidak akan mencari hukum, karena yang ada di hadapan kita adalah ada anak pecinta alam dari Mahusa. PMH menjadi podcast bersama Mahusa. Jadi ini yang menjadi pembeda ya. Kalau kemarin kita ngebahas terkait isu, terkait isu politik, isu hukum, isu hak asasi manusia juga. Nah hari ini kita akan kenal lebih dekat terkait ada apa aja sih LK-LK di Fakultas Hukum. Nah mungkin pada hari ini kita mulai dari podcast bersama Mahusa. PMH kali ini podcast bersama Mahusa. Bagaimana kabarnya Tom Stanley? Baik Tom. Kita nggak perlu pakai tum lah, aneh kita. Yaudah, santai aja. Baik. Nah, kira-kira nih hari ini kita bakal membahas apa ya yang menarik untuk didengar dan ini bisa menjadi pengetahuan untuk masyarakat Fakultas Hukum. Nah, mungkin yang perlu gua tanyain pertama, lu kan dari Mahusa nih, Tum. Iya. Nah, kira-kira apa yang lu bisa kasih terkait bagaimana sejarah Mahusa itu terbentuk? Oke, sejarah Mahusa ya. Jadi Mahusa itu didirikan di Desa Rajabasa, Lampung Timur, tepatnya pada tanggal 12 November 1983. 1983, tua juga ya umurnya? Udah 39 tahun. 39 tahun ya? Ya, 39 tahun. Kalau berdirinya kurang lebih kayak gitu. Jadi pada saat itu ada sekumpulan mahasiswa lah bisa gue bilang yang berkumpul semacam camping di sana. Kan di sana juga deket sama ini sih, masuk apa namanya, Taman Nasional Waikambas. Oh, Waikambas. Ya, Waikambas itu kan. Yeah. Pada saat itu camping dan akhirnya disepakati bahwa udah kita mendirikan sebuah perkumpulan namanya Mahusa Unila. Berarti bermula dari kumpulan orang-orang yang punya hobi yang sama aja ya? Iya, benar. Baru dilegalkan menjadi Mahusa di 12 November 1983 dan sekarang udah berumur 39 tahun ya? 39 tahun. 39 nah, tahun. Ini menarik sebenarnya. Ada Mahusa di Fakultas Hukum yang notabene ya kita fakultas sosial lah. Dan kalau kita sandingkan dengan Mahusa yang pecinta alam mungkin ada sedikit perbedaan. Nah ini yang menarik juga untuk dibahas. Kira-kira tadi kan sejarahnya Mahusa nih. Okay. Nah Mahusa ini terlepas daripada Mapala atau memang Mahusa adalah anak turunan daripada Mapala? Jadi kalau persoalan itu ya, Mahusa itu juga bisa dibilang nggak bisa dilepaskan dari yang namanya Mapala. Mungkin orang umum taunya kalau organisasi pecinta alam di kampus itu namanya Mapala kan. Ya, gue juga tahu namanya Mapala gitu kan. Tapi padahal di setiap kampus bahkan di setiap fakultas itu beda-beda namanya kan. Tapi seluruhnya se-Indonesia juga nggak bisa dilepaskan yang namanya Mapala. Satu dia Mapala gitu kan. Mapala itu sendiri kalau ditarik sejarahnya dia berdiri pertama kali itu di UI. Di UI? Ya di UI. Siapa tuh yang ngedirin pertama kali itu? Yang ngediriin pertama kali itu Sogi. Mungkin ada yang tahu Sogi? Tahu lah Sogi. Tahu ya Sogi. Mantap tepatnya itu di Fakultas Sastra sekitar tahun 60-an lah pada saat dia masih mahasiswa. Itu Sogi mendirikan sebuah kumpulan mahasiswa UKM kalau kita nyebutnya. Kalau sekarang di Unila Ormawa ya. Oh ya, Ormawa. Ormawa UKM pecinta alam. Yang namanya Mapala UI pada saat itu. Jadi gitu. Menarik juga sebenarnya ya kalau misalkan kita tahu sejarahnya. Yang bikin kaget yang pertama kali ngebuat Mapala ternyata Sohogi. Ya. Gua nggak pernah berpikir Sohogi itu bakal seorang founder dari Mapala ya. Karena yang gua tahu Sohogi ya dia seorang pemikir, dia selalu menjadi kritikus terkait di politik,
hukum dan juga hak asasi manusia. Iya, benar. Nah, biasanya dia berkomentar tentang manusia, ternyata dia juga founder daripada pecinta alam itu sendiri. Ini fakta yang baru gua tahu ya. Nggak tahu yang lain mungkin udah tahu atau belum tahu atau cuman gue yang baru tahu. Ini menarik juga sebenarnya. Tapi yang menjadi poin pentingnya berarti gua bisa simpulin bahwa Mausa itu lahir daripada Mapala berarti ya. Bener ya? Wah, mungkin bisa dibilang. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, berarti gitu. ideo yang ada di Mahusa itu kira-kira sama nggak idenya yang ada di Mapala atau memang satu turunan aja gitu atau memang ada juga perbedaan ideologinya gitu? Seperti yang gue bilang tadi ya, walaupun Mapala itu beda-beda namanya segala macam, cuman ya harusnya dia nggak terlepas dari satu nama itu yaitu Mapala gitu kan. Dan harusnya sama. Akarnya adalah ya, Mapala. Akarnya adalah Mapala gitu kan. Oke. Gitu. Kalau Mapala UI itu kan berdasarkan sejarah dan berdasarkan buku-buku serta film-film yang ada gitu kan. Mapala UI itu berdiri. Filmnya harus dilurusin dokumenter ya? Atau film semacam film biografi ya? Biografi ya, gitu. Dokumenter biografi dari dokumenter biografinya Sogi. Oke. Lanjut tuh. Jadi berdasarkan film, buku dan lain-lain itu bisa disimpulin bahwa Mapala itu berdiri itu karena suatu keresahan. Oke. Ya. Dasarnya adalah keresahan. Iya, benar. Suatu keresahan. Resah dari ya mungkin bisa dibilang problematika kampus lah. Problematika kampus. Iya. Benar ya, banyak sekali problematika kampus. Soalnya kan kita nggak tahu ya problematika kampus pada saat capek itu nugas atau gimana. Iya, Kan? 1965 ya. Iya. Problematika kampus UI. Wah, seram sekali tuh di zaman siapa. Oke, lanjut. Ya, kalau mau tahu lebih dalam ya mungkin nonton filmnya atau Oke, boleh. Berarti berawal dari resah terkait problematika kampus, akhirnya sekumpulan mahasiswa itu Sogi dan kawan-kawan memilih jalan ke alam gitu. Alam. Iya. Karena mungkin di alam bisa dibilang meskipun lu punya jabatan, meskipun lu seorang pemikir, kalau lu ke alam lu bisa menjadi manusia netral. Bisa bilang kayak gitu gak? Iya, kurang lebihnya gitu. Jadi kenapa pemilihan alam juga kan? Karena kalau lo lihat itu sebenarnya Sogi dan kawan-kawan itu pada saat itu nggak hanya punya hobi tentang alam, ya kan? Dia punya hobi nonton film, baca buku, nyanyi, ya kan? Iya juga ya, kenapa harus ke alam ya? Iya, bedah film, bedah buku dan lain-lain. Tapi kenapa pemilihannya adalah alam? Ya mungkin ada makna tersirat di situ kan. Oke. Ya, karena di alam kita itu jadi manusia yang netral, lo bukan siapa-siapa, lo nggak ada yang bisa lo andelin di sana, ya kan. Lo harus berdiri sendiri di sana, ya kan. Lo bener-bener jadi manusia yang manusia, bisa gue bilang kayak gitu. Berarti ternyata sedip itu ya anak-anak Mapala, khususnya anak-anak Mausa terkait gagasan filosofi sejarah daripada Mausa dan juga Mapala. Ternyata ada ideo yang menurut gua itu nggak cuman bisa dipraktekin sama anak-anak Mapala ataupun Mausa, itu bisa jadi prinsip hidup sih menurut gua. Ya bener. Oke. Kalau ada tambahan lagi sih menurut gua, kalau ngomongin soal ideo itu, gua jadi keinget kata-kata Sogi. Wih, apa nih? Menarik nih. Bagus kayaknya nih. Ada dua kata-kata Sogi yang pas banget menurut gua. Yang pertama itu adalah lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Ya, sekali. Satunya. Terus yang kedua itu apa? Hanya ada dua pilihan. Menjadi apatis atau mengikuti arus. Tapi aku memilih menjadi manusia yang merdeka. Nah, ini gitu. Ini menarik. Menurut gua poin pentingnya adalah di kalimat yang pertama gua berprinsip bahwa apa kalimat pertama tadi? Yang mana? Yang pertama ya? Yang pertama. Lebih baik diasingkan. Lebih baik diasingkan karena menurut gua semakin orang itu diasingkan,
semakin orang tahu dan dia akan menjadi terlihat. Yes. Buktinya kayak Sultan Syahrir dulu, Soekarno diasingkan. Semakin diasingkannya Soekarno, dia jadi Presiden Republik Indonesia. Semakin diasingkannya Suhoki, dia jadi founder Mapala. Kelas. Nah, yang kedua tuh yang menarik, aku memilih menjadi manusia merdeka. Nah, ini menurut gua menjadi dasar ya? Ya, menjadi dasar. Ini menurut gua nggak cuma untuk anak Mapala sih. Iya, benar. Kita tuh harus bisa merdeka atas diri kita sendiri. Kadang kita juga masih di bawah rasa khawatir, rasa takut, dan kita masih belum bisa memanage itu, yang akhirnya ya kita skeptis dengan orang-orang gitu. Berarti kalau Anda masih skeptis dengan orang-orang, Anda masih tertutup dengan argumentasi orang, Anda belum merdeka. Betul dong? Oke. Nah, ini juga yang menarik, dan ini fun fact ya. Gua tuh pas waktu zaman maba, ini gue juga pengen tahu ya jawabannya. Kenapa bisa ada stigma seperti ini? Ini menarik sih. Gua tuh zaman maba, pas waktu pendaftaran UKM, gue itu daftar itu 4. Daftar 3. Yang mau daftarin itu 1, cuman gak jadi gue ambil formulir. Yang pertama gue daftar ke PSBH, yang kedua BEM, yang ketiga FOSI. Nah, yang keempat tadinya tuh gue pengen daftar ini Pak, Mausa. Kenapa tuh? Nah, gue tadi pengen daftar Mausa, tapi gue dapat kabar. Gue kan nanya nih ke teman-teman gue yang di univ-univ lain, yang dari SMA gue. Lu kalau masuk BEM sama nggak sih kayak OSIS? Gue tanya gitu kan. Lu masuk FOSI sama nggak sih kayak Rohis di SMA gitu? Lu masuk PSBA, kalau di teman gue yang Fakultas Hukum yang di Undip itu kayak gimana? Ya persidangan bla bla bla. Nah, gue tanya juga Mausa itu, kalau Mapala itu gimana? Gue dapet stigma gini, Tum. Ya stigmanya anak-anak Mapala itu cinta dengan alam, tapi nggak cinta dengan manusia. Nah, itu maksudnya kayak gimana tuh? Itu coba tolong diluruskan. Karena gue juga baru nemu jawabannya pas waktu ngobrol sebelum take podcast ini. Nah, ini menurut gue perlu disampaikan. Oke. Jadi kalau kita sama-sama ya, kita angkatan 19 pada saat itu, mungkin memang bener sih. Bahkan bisa gue bilang sampai sekarang stigma atau opini persoalan Mapala itu masih ada gitu kan. Nah, stigma negatif dan opini negatif lah bisa gue bilang kan. Soal apa? Mencintai alam tapi tidak mencintai manusia ya kan. Gimana ya? Gua harus sampaikan sih bahwa semua itu ya kurang bener lah, ya kan? Yeah. Kurang bener. Kenapa? Karena dengarkan, hei penonton. Kurang bener. Kenapa? Karena lu tuh harus kenal orangnya dulu. I see. Kan? Lu juga harus mulai juga dari sekarang bahkan. Lu jangan mudah termakan yang namanya stigma atau opini-opini yang ada gitu kan. Bahaya soalnya itu ya. Iya benar. Lu jangan jadi orang yang orang bilang begini, stigmanya begini, opininya begini gitu kan. Oke, gue percaya gitu kan. Oke, gue setuju. Oke, gue sepakat ya kan. Lu nggak cari tahu dulu, atau lu nggak bahkan lo analisis lah bisa bilang kan, lo perdalam itu kan, ya kan. Lo perdalam, lu cari tahu lah pada intinya, lu ngobrol bahkan gitu loh ke sesuatu yang ngebuat lu penasaran itu. Bahkan kalau gue pribadi, gue malah penasaran kenapa ada stigma, kenapa orang bilang ada stigma negatif, opini negatif. Gue juga penasaran sih. Iya, gue malah jadi orang yang penasaran dan gue pasti cari tahu kenapa, apakah benar kayak gitu. Lu buktiin langsung. Iya, gue buktiin langsung. Ya. Dan ternyata ya memang kurang benar soal stigma dan opini negatif itu. Ya kalau misalkan memang gak cinta manusia, tidak mungkin Anda ada di sini dong. Iya benar dong. Iya, pasti yang ada di depan saya pohon beringin. Karena dia cinta alam, dia cinta manusia kan. Iyalah. Nggak bener dong. Buktinya, Tom Stanley masih ada di sini. Berarti anak-anak Mapala nanti nikahnya sama pohon. Sama pohon. Nggak dong. Temannya sama pohon gitu kan. Nah inilah point of view yang perlu digarisbawahi. Kalau teman-teman semua, para penonton semua, pendengar PMH, kalau Anda ingin mencari tahu sesuatu, ya Anda harus gali terlebih dahulu. Buktikan apakah itu benar atau salah. Baru Anda menentukan
kalau Anda masuk ke salah satu wadah, tepat atau tidak tepat. Sebelum itu, Anda harus tentukan dulu benar salahnya, stigma. Nah, itu penting karena HTN juga dibilangnya killer dan lain sebagainya. Padahal Iya, asik. sama ya HTN ya. Alhamdulillah HTN seru. Memang mendebar-debar. Seru banget lah oleh HTN. Nah, inilah mungkin pertanyaan terakhir yang perlu gua tanya ke lu Tum. Jadi dari rangkaian sejarah tadi, kemudian IDEO, kemudian ada stigma buruk terkait Mapala. Nah, ini pertanyaan terakhir, kira-kira next fokus daripada Mahusa itu kemana nih? Mau ngapain nih kira-kira? Apalagi ini kan akhir tahun, kita harus sudah merancang buat tahun-tahun yang akan datang dan sebagainya. Gimana tuh? Tum? Kalau ngomongin ini kebetulan kan ini bulan 12 ya. Ya. Bulan 12 Akhir tahun, akhir bakaran. tahun terus Bakaran. yang namanya UKM Ormawa pasti bakalan mubes ya kan. Ah. Mubes kembali ke titik nol ya kan untuk evaluasi 1 tahun sebelumnya dan merancang 1 tahun ke depan ya kan. Kurang lebihnya mubes seperti itu kan. Fokus Mahusa ke depan yaitu soal prestasi. Prestasi. Ya, soal prestasi dan pengembangan SDM. Ya. Pengembangan SDM dan juga prestasi. Ya benar. Oke. Pengembangan SDM dan prestasi. Kemudian jadi di Mahusa itu ada beberapa divisi kan. Ada divisi Gunung Rimba Laut, divisi RC, rock climbing, divisi advokasi lingkungan hidup dan pengabdian masyarakat. Kemudian ada divisi publikasi dan dokumentasi. Dan terakhir itu ada bidang koordinator pelengkapan. Koordinator Pelengkapan. Nah, dari beberapa divisi yang ada, yaitu 4 divisi, mungkin fokus Mahusa bisa ditunjang lewat beberapa divisi itu. Oke. Ya kan? Divisi apa aja tuh? Gunung Rimba Laut, RC, advokasi dan publikasi. Oke. Ini untuk fokus mengejar prestasi ya? Iya. Oke. Dan 2, yang gue bilang tadi soal SDM dan prestasi. Oke, SDM dan prestasi. Ditunjang dia masuk lewat di 4 divisi ini. Oke. Ya kan? Siap. Jadi di kepengurusan selanjutnya diharapkan dari 4 divisi ini dia benar-benar fokus soal prestasi dan SDM dan pengembangan sumber daya manusia ya. Pengembangan sumber daya manusianya. Oke, terima kasih Tum Stanley. Semoga apa yang menjadi harapan dan juga cita-cita fokus Mahusa ke depan terkait prestasi dan juga pengembangan sumber daya manusianya itu terrealisasikan dengan cara-cara yang mungkin bisa dibilang membantah stigma-stigma buruk tadi. Oke, sekali lagi ucapan terima kasih kepada Tum Stanley sudah mampir ke PMH Podcast bersama Mahusa. Saya Syarifan Rusadi Alamid. See you next time. Peace.